إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Naam, kita telah sampai pada bab yang kelima dalam kitab Taharah, yaitu bab pembahasan seputar al-wudu. Nah, ayo iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ahsanallahu ila ustadzina wa li jami'il hadirin. Qala al-muallifun rahimahullahu mautahum wa hafiza man yahya minhum. Al-bab al-khamis fi al-wudu wa fihi masail. Al-mas'alatu al-ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Al-wudu lughatan mushtaqqun min al-wada'ah wa hiya al-hasan wa an-nadhafah. وشرعا وهي الحسن والنظافة وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومسح المصحف. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. نعم. قال المؤلفون رحم موتاهم حفظ أحياءهم. الباب الخامس في الوضوء. عندك يا عبد المصور الباب الخامس apa i'rabnya? Nad man'ud. Taib nad tapi al-bab apa i'rabnya? Mubtada. Mana khabarnya? Babul khamis, al-babul khamis fil wudu'i. Mana khabarnya bab al-bab? Sibul jumlah. Sant. Fil wudu'. Naam. Wa fihi masailu. Indak man Yahya. Masailu. Isim apa namanya itu? Mufrad mutsanna jama'. Jama' taksir ya. Wa fihi masailu. Kenapa rafa'?
di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Wa fihi masailu. Mubtada muakhar. Nah, fihi khabarnya. Al-masalatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Hukmuhu. Hendak ya akbar. Hukmuhu. Ha? Wa hukmuhu. Ma'tuf ala ta'rifu. Al-ha fi mahalli jar mudhaf ilaih. Ta'rif itu disaraf apa? Isim apa namanya? Masdar. Ahsant. Al-wudu lughatan karena mansub dia hendak ya man fahmi lughatan lughatan apa i'rabnya? Ini sudah belum dia isqatul khafid, dihilangkan huruf jarnya. Biasanya dia apa? Fil lughah, ya. Fil lughah dihilangkan fi-nya jadi lughatan. Al-wudu lughatan mushtaqun minal wada'ah. Mushtaqun indak ya arham. Isim maf'ul i'rabnya khabar. Ahsant. Mushtaqun minal wada'ati wa hiyal husnu wan nadhafatu. Apa bedanya hasan dan al-husn? Mal farq? Indak ya alif. Al-husn masdar. Wal hasan sifat musyabbah. Jadi cocoknya di sini al-munasib apa? Masdar, karena setelahnya masdar itu qarina, bahasa yang diinginkan masdar, dan yang didefinisikan juga masdar. Nah, in tafsir kalimah bil kalimah biasanya yufassar bima yunasibu. Kalau fi'il dan fi'il, isim dan isim, masdar dan masdar, atau isim fa'il dan isim fa'il, maf'ul dan maf'ul, biasanya begitu. Nah, al-wada'ah wa hiya al-husnu wan nadhafah. Nadhafah masdar, husn masdar, al-wada'ah masdar. Wa syar'an apa dia andak furqan? Syar'an ya mansub bisqatil khafid, nafsu lughatan, sama dengan lughatan. Yani fi syara', fi istilahi asy-syara', istilahan, syar'an, lughatan, ijma'an, ittifaqan, itu isqatil khafid semua. Asalnya bil ijma', bittifaq. Nah, bis syara' atau fi syara'. Nah, isti'malul ma'i fi al-a'dha'il arba'ah. Al-arba'ah hendak ya Umar. Al-arba'ah na'at. Nah, bilangan bisa jadi na'at. Fil a'dha'il arba'ati wa hiya al-wajhu wal yadani. Hendak ya irsan, ya al-yadani ma'tuf ala wa ala wa i'rabuhu i'rabuhu aywa i'rabuhu apa i'rabnya? Khabar rafa, al-yadan rafa, wa alamat raf'ihi al-alif, wal ra'su wal rijlan hendak Daniel atof kemana itu? Wajah.
ala sifatin makhsusatin fi syar'i. Makhsusatin, hendak ya Abdul Jabbar. Makhsusatin, apa i'rabnya? Sifatin makhsusatin. Apa terjemahannya? Sifat yang dikhususkan. Berarti apa? Nah, sifatin makhsusat. Makhsusah isim apa kalau disaraf? Makhsusah, makhsus. Maf'ul. Thulathi atau selain thulathi? Maf'ul. Thulathi maf'ul. Makhsusah fi syara' ala wajhi ta'abbud. At-ta'abbud عندك يا أبا مريم التعبد. وفي الصرف درس الصرف مصدر تعبد يتعبد تعبدا. نعم. وجه على وجه التعبد لله تعالى وحكمه أنه واجب على المحدث. محدث عندك يا أبا معاذ apa i'rabnya al-muhdits? Ahsan. Al-muhdits kalau disaraf muhdits isim fa'il. Ahsan. Thulathi atau selain thulathi? Kalau thulathi biasanya daraba. Apa isim fa'ilnya daraba? Fa'il. Berarti itu thulathi kira-kira. Al-muhdits isim fa'il dari thulathi atau selain thulathi? Selain thulathi. Nah, idza arada as-salata. Idza andaman idza hafiz. Idza apa i'rabnya idza? Rafa. Idza itu apa? Dzaraf. Idza nasab dzaraf zaman dia. Idza sama idz. Diingat ya, idz dan idza isim dzaraf. Bedanya idza pakai alif dzarf 5 lil mustaqbal 5 yustaqbal, wa amma biduni alif idh fa huwa 5 madha lil madi. Makanya digunakan dalam Al-Qur'an untuk kisah-kisah yang sudah lewat. Wa idh qala Musa wa idh qala Isa. Ya, karena dia 5 madha lil madi. Kalau idza lil mustaqbal atau 5 yustaqbal. Idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. As-salata indak ya Khalil. Maf'ulun bihi. Wa ma fi hukmiha. Wa ma indaman man ya'rif ma'tuf ala as-salah. Ahsant. Idza arada as-salata wa ma fi hukmiha, ma fi mahalli nasbin, mabni fi mahalli nasbin, ma'tuf ala as-salah. Nah, baik, kita jelaskan. Qala al-muallifun rahima mautahum wa hafidha ahya'ahum. Al-babul khamisu fil wudu. Bab yang kelima adalah pembahasan seputar wudu.
Ini bab kelima di kitab Taharah, bab pembahasan seputar wudu. Nah, yang tidak punya kitab bagusnya duduk samping yang punya kitab. Iya. Qalu wa fihi masailu. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Pembahasan pertama adalah pembahasan berkaitan dengan definisi dan hukumnya. Apa definisi wudu lughatan wa syar'an? Begitu pula apa hukum berwudu. Nah, qalu al-wudu lughatan mushtaqun minal wada'ati wa hiya al-husn wan nadhafah. Wudu itu secara bahasa diambil dari kata al-wada'ah. Diambil dari kata al-wada'ah. Yang mana al-wada'ah sendiri bermakna keindahan dan kebersihan. Al-husn wan nadhafah. Keindahan dan kebersihan. Nah, jadi wudu artinya adalah membersihkan diri dan memperindah diri. Itu asal maknanya secara bahasa Arab. Wa syar'an, sementara menurut istilah syariat, wudu adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yadani war ra'su war rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar' ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Ya, secara syariat, secara istilah syariat, wudu itu adalah menggunakan air di 4 anggota badan. Berapa anggota badan yang dicuci ketika wudu? Cuma 4. Apa itu? Wajah, tangan, kepala dan kaki. Adapun mulut dan hidung itu mengikut ke wajah. Kumur-kumur dan istinsar itu mengikut ke wajah dia. Begitu pula telinga. Kata Nabi SAW, al-udhunan minar ras. 2 telinga itu bagian dari kepala. Jadi dia mengikut ke kepala. Jelas ya? Sehingga anggota badan yang dicuci dan ada yang diusap ketika berwudu itu jumlahnya secara umum hanya 4 saja. Kata para penulis, wudu itu adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki. Kepala dan kaki, rambut. Kepala maksudnya usap rambutnya tentunya. Ala sifatin makhsusatin fi syara'. Di atas bentuk atau sifat atau tata cara yang khusus sebagaimana dijelaskan dalam syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, yang mana hal itu dilakukan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia lakukan sebagai bentuk berbersih atau menyegarkan diri. Tapi dia lakukan, dia niatkan untuk ibadah. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh para penulis. Definisinya bagus, ya. Cuman para ulama itu mentakbirnya dengan definisi yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Maknanya sama. Jadi ada banyak definisi di sana tentang wudu, ya, tentang wudu. Misalnya dibalik at-ta'abbudu lillahi biisti'mal al-ma. Biisti'mal al-ma fi a'dha'in makhsusah ala kaifiyatin makhsusah fi syara'. Itu sama saja dengan apa yang disebutkan oleh para penulis di sini. Jelas ya? Wa hukmuhu hukum berwudu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Bahwa wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas. Hadas apa itu? Hadas asghar. Jika dia ingin salat atau apa yang sehukum, yang sama hukumnya dengan salat.
seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf secara langsung. Nah, jadi hukum wudu itu wajib bagi orang yang ingin sholat. Wajib bagi orang yang ingin sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat wajib saja atau sunnah juga? Sunnah juga, wajib wudu. Iya. Kalau ada orang sholat sunnah tanpa wudu, berdosa. Ada orang sholat sunnah tanpa wudu, berdosa. Wajib dia berwudu. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tapi wudunya apa? Wajib. Wudunya wajib. Jelas ya? Wa ma fi hukmiha, dan apa yang sehukum dengan sholat, yang sama hukumnya dengan sholat seperti apa? Tawaf dan menyentuh mushaf secara langsung. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat jumhur ulama. Iya, bahwa tawaf dan menyentuh mushaf wajib berwudu terlebih dahulu. Sebelum tawaf wajib berwudu terlebih dahulu, begitu pula sebelum menyentuh mushaf wajib berwudu terlebih dahulu. Iya, akan datang pembahasan berkaitan dengan hal ini. Ya, mereka berdalil dengan hadis-hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawaf itu seperti salat, illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Nah, tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah menghalalkan berbicara ketika tawaf, sementara dalam salat tidak. Ya. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Nah, Ibnu Utsaimin sendiri mengatakan hadis ini banyak keanehannya. Iya. Termasuk dari segi makna. Karena kalau kita lihat kenyataan, perbedaan antara tawaf, kata beliau, perbedaan antara tawaf dan salat itu bukan hanya dari segi boleh berbicara ketika tawaf. Bahkan banyak perbedaan yang lain. Ya, ketika tawaf boleh menghadap ke selain kiblat, ya kan? Kan memutari Ka'bah. Tidak harus menghadap Ka'bah dia. Nanti kalau menghadap Ka'bah jalan kepiting nanti. Ya kan? Dan banyak lagi perbedaannya. Jelas ya? Jadi ada keanehan pada maknanya juga, kata Ibnu Utsaimin. Kalaupun sahih, kata beliau, kalaupun sahih itu hadis, maka yang dimaksud dengan tawaf sama dengan salat yaitu pahalanya. Diarahkan ke pahala tawaf sama dengan salat. Nah, bukan pada kaifiahnya dan hakikatnya. Jelas ya? Begitu pula pembahasan tentang menyentuh mushaf, apakah dia wajib berwudu atau tidak, ini khilaf para ulama. Khilaf. Jumhur ulama berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun, begitu pula hadis la yamassul mushaf illa tahir. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa yang diwajibkan itu kalau hadasnya hadas akbar. Adapun hadas asghar maka tidak wajib untuk berwudu. Tidak wajib untuk berwudu ketika menyentuh mushaf. Kenapa? Kata mereka, hal ini kalau diwajibkan berwudu akan menimbulkan rasa berat, masyaqqah. Dan al-masyaqqah itu dalam syariat diangkat. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Rasa berat dalam syariat membawa kemudahan. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Sunnah disunnahkan ketika ingin membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, dia berwudu terlebih dahulu. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jumhur ulama mengatakan wajib dia berwudu ketika menyentuh mushaf secara langsung, ya. Yang dibahas di sini secara langsung. Kalau tidak secara langsung ada penghalang seperti kos tangan atau
Nah, misalnya sampulnya tidak terhitung sebagai mushaf. Jadi kalau cuma pegang sampulnya, biar tidak berwudu, tidak apa-apa. Tapi kan kalau kita mau mengaji pasti kita tak buka-buka kan? Nah itu pasti sentuh langsung. Nah, kecuali pakai apa? Pakai kos tangan. Jadi yang dibahas di sini jika tidak ada perantara. Kalau ada perantara maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah menyentuh mushaf walaupun tanpa bersuci. Taib. Kemudian kata para penulis, jadi hukumnya tadi apa? Wajib ya pada perkara-perkara ini. Ketika ingin sholat, ketika ingin menegakkan sholat wajib berwudu. Sholat apapun itu. Ketika tawaf dan menyentuh mushaf secara langsung, menurut jumhur wajib. Menurut sebagian ulama tidak wajib. Tidak wajib. Nah, ada khilaf di dalam kedua pembahasan ini. Yang disepakati adalah ketika sholat. Ketika sholat wajib berwudu. Nah, kemudian yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, ad-dalilu ala wujubihi wa alaman yajib wa mata yajib. Permasalahan yang kedua adalah dalil akan kewajiban, akan wajibnya berwudu ketika hendak sholat, dan atas siapa wudu itu wajib, kepada siapa diwajibkan, kepada orang yang bagaimana diwajibkan wudu, wa mata yajib, dan kapan dia wajib. Jadi di sini ada 3 pembahasan. Dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu ketika hendak sholat, dan pada siapa diwajibkan, serta yang ketiga kapan diwajibkan. Adapun dalilnya, dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu ketika sholat, ketika hendak sholat atau ingin menegakkan sholat, maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak, idza kumtum, kata para ulama, ai idza arada ahadukumus shalah, idza kumtum idza arada ahadukum as-shalah, jika salah seorang di antara kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki, wa in kuntum junuba, itu tadi ya. Kalau yang ingin salat maka berwudu. Kalau hadasnya hadas asghar, tapi kalau hadasnya akbar, wa in kuntum junuban, jika kalian junub berhadas hadas akbar, fattahharu, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi besar, mandi junub. Wa in kuntum marda, namun jika kalian sakit, tidak bisa kena air, tidak bisa kena air wudu atau air mandi, maka apa yang disyariatkan? Nanti disyariatkan di akhir ayat disebutkan disyariatkan untuknya bertayammum. Orang yang sakit au ala safarin, atau dia bersafar. Bersafar maksudnya apa? Bersafar langsung wajib langsung tayammum, atau di situ ada yang mahdzuf. Ada yang mahdzuf, yaitu dia bersafar dan tidak menemukan air. Itu maksud ayat. Dia bersafar dan tidak menemukan air untuk berwudu atau mandi junub. Au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau
salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar, itu sudah cebok, sudah istinja, tapi tidak ada air untuk berwudu. Kan kewajiban orang yang buang air buang hajat dua. Dia istinja, setelah itu dia bersuci. Sekarang permasalahannya dia tidak dapat air ketika selesai dari buang air besar. Nah, aulamastumun nisa, atau kalian berjima dengan istri-istri kalian. Lamastum yakni jama'tum. Kalian berjima dengan istri kalian, falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Jadi safar atau pulang dari buang air besar sudah istinja, tidak menemukan air, atau berjima dengan istri setelah itu tidak menemukan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah dengan permukaan tanah yang baik. Iya, permukaan tanah yang suci, yang tanah yang bagus, bukan tanah yang bernajis. Iya, bekas kandang misalnya. Iya, dipilih tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Lalu usap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Yang dimaksud di sini adalah telapak tangan dan punggungnya dari sa'id tersebut, dari permukaan tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kalian. Ketika tidak ada air, Allah tidak ingin memberatkan kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dengan bertayammum, yang mana tayammum itu sangat mudah karena bahannya didapati dimanapun kita berada. Ya, karena itu Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Barangkali kalian bisa bersyukur dengan hal tersebut. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan wajibnya berwudu bagi orang yang hendak sholat. Dalilnya, syahidnya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini apa bentuknya? Amr, perintah kan? Faghsilu, cucilah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usap kepala, cuci kaki. Ini bentuknya semuanya perintah. Berarti berwudu ketika orang yang ingin melaksanakan sholat, ketika seorang ingin melaksanakan sholat adalah wajib. Nah, kalau hadasnya hadas asghar, kalau akbar maka wajib mandi sebagaimana dilanjutan ayat tadi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada uzurnya, apakah itu uzurnya sakit atau karena tidak menemukan air, nah, atau tidak bisa menggunakan air, maka ada jalan lain, opsi lain, yaitu dia bertayammum. Nah, jelas ya, ini dalilnya dari Al-Quran. Adapun dalilnya dari Sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bertaharah dan tidak menerima zakat, sedekah dari ghulul, dari orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Ghulul itu orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Jadi sebelum dibagi kepada mujahidin, dia sudah sembunyikan, memang disembunyikan. Nah, ini adalah dosa besar, termasuk dosa besar. Karena itu diancam di dalam banyak hadis dengan ancaman yang keras, diancam dengan neraka, waliyadzubillah. Syahidnya mana? La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, di dhammat ta-nya. Bukan tahur, di dhammat ta-nya tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa melakukan taharah. Tuhur itu perbuatan, kalau tahur airnya. Paham ya? Tuhur perbuatan, tahur di fathah itu airnya. Nabi berkata, Allah tidak menerima salat tanpa melakukan taharah terlebih dahulu. Dan juga Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawadda.
Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan hadas yang dimaksud di sini adalah hadas akbar, hadas asghar. Hadas asghar. Nah, dan juga di antara dalilnya adalah ijma'. Di antara dalilnya adalah ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh para penulis di situ, kata mereka tidak dinukil dari seorang pun kaum muslimin ada yang menyelisihi hukum wajibnya berwudu ketika hendak salat. Fa thabatat bidzalika masyru'iyatul wudu, sehingga dengan hal itu, dengan uraian tadi, kita dapat simpulkan wajibnya atau disyariatkannya wudu ini dia berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Dalil wajibnya wudu bagi orang yang hendak salat itu 3, berasal dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Bukan hanya kesepakatan ulama, tapi kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat bahwa sebelum berwudu, sebelum salat wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, sudah dulu kita lanjutkan sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Alhamdulillahil alimil allam alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-kiram. Amma ba'd. Na'am, nuwasil darsana fi qiraati kitab al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitab wa sunnah li nukhbatin min al-ulama. Wa wasalna ila qawlihi wa amma ala man yajib wa amma ala man yajib. Qalu wa amma ala man yajib fayajibu ala al-muslim al-baligh al-aqil idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Kata para penulis, adapun atas siapa wudu itu wajib, kepada siapa diwajibkan wudu, kepada siapa diwajibkan wudu, maka jawabannya wudu itu wajib bagi muslim yang baligh dan berakal. Muslim yang baligh dan berakal apabila dia ingin salat, menegakkan salat, apabila dia hendak menegakkan salat. Adapun kalau muslim yang belum baligh, masih tamyiz atau apalagi di bawah tamyiz, tentunya tidak wajib. Nah, begitu pula yang tidak berakal juga tidak wajib. Sebab tidak wajib baginya salat. Tidak wajib bagi mereka ini, yaitu yang gila misalnya, yang hilang akal, atau yang tamyiz atau di bawah tamyiz, tidak wajib salat. Maka dari itu wudu juga tidak wajib. Begitu pula yang semisal dengan salat, yaitu tawaf, tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, tidak wajib bagi orang yang tidak baligh. Maka wudu juga tidak wajib bagi mereka. Nah, jelas ya. Demikian pula yang ingin menyentuh mushaf, yang tidak wajib bagi orang yang tidak berakal dan tidak baligh atau belum baligh. Jelas ya. Jadi kewajiban berwudu bagi orang yang hendak menegakkan salat adalah kewajiban bagi orang yang sudah baligh, muslim baligh dan berakal. Wa amma mata yajibu, adapun kapan wudu itu wajib, jawabannya kata para penulis, fa idza dakhala waqtu salati aw arada al-insanu al-fi'l alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Kata para penulis, waktu wajibnya adalah tatkala waktu salat itu sudah masuk. Ketika waktu salat sudah masuk, maka di situ wajib. Nah,
Waktu sholat apa yang diinginkan di sini? Waktu sholat wajib tentunya. Ya, kalau sudah masuk waktu sholat wajib, maka wajib berwudu. Kalau sholat sunnah kan terserah kita mau sholat atau tidak. Ya. Tapi kalau sudah mau niat sholat sunnah, sudah mau tegakkan sholat sunnah, di situ wajib berwudu. Tapi dia kewajibannya tidak terikat dengan waktu kalau sholat sunnah. Nah, sementara sholat wajib dia terikat dengan waktu, terikat dengan waktu, sehingga kalau waktunya sudah masuk, maka tidak ada pilihan lagi, harus dia berwudu, harus dia berwudu. Berbeda halnya dengan sholat sunnah. Nah, au aradal insanu al-fi'l alladhi yushtaratu lahu al-wudu, atau seseorang ingin melakukan perbuatan yang disyariatkan padanya wudu, dipersyaratkan padanya wudu. Apa itu? Yaitu tawaf dan menyentuh mushaf tadi menurut pendapat jumhur. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, walaupun hal itu tidak berkaitan dengan waktu, kat tawafi wa masil mushaf, seperti tawaf dan menyentuh mushaf secara langsung menurut jumhur. Ya, begitu pula salat sunnah. Salat sunnah dia tidak terikat juga dengan waktu. Nah, apalagi salat sunnah mutlak ya. Salat sunnah mutlak tidak terikat dengan waktu. Berbeda dengan salat sunnah muqayyad, kadang dia harus terikat dengan waktu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya al-mas'alatu tsalitsah fi syurutihi. Aywa. ثم قالوا المسألة الثالثة في شروطه ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والأقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. ثم النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، والاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، والموالاة والترتيب وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل، وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. Nah, ثم قالوا رحم موتاهم وحفظ أحياءهم المسألة الثالثة في شروطه. Permasalahan yang ketiga dalam bab ini adalah berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Perhatikan kata para penulis, wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Dipersyaratkan untuk keabsahan wudu ada hal-hal berikut. Dipersyaratkan hal-hal berikut untuk sahnya wudu. Apa itu? Hamzah al-Islam. Syarat pertama adalah harus Islam. Wal aql, yang kedua akal, yang ketiga tamyiz. Yang ketiga tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Fala yasihhu minal kafir walal majnun wala yakunu mu'tabaran minas saghir alladhi duna sinni tamyiz. Sehingga tidak sah wudu itu dari orang kafir. Tidak sah wudu dari orang kafir. Nah, la walal majnun. Ya, kenapa tidak sah dari orang kafir? Ya, karena orang kafir itu yang dituntut darinya adalah apa? Masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu.
syarat sahnya diterimanya ibadahnya adalah kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, maka tidak diterima ibadahnya. Walaupun orang kafir itu tetap dikhitab, tetap dia dibebani dengan beban syariat, wudu, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi kalau dia lakukan, ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Karena khitab kepada orang kafir itu namanya khitab taklif. Khitab taklifi, bukan khitab al-ada. Khitab pembebanan syariat, bukan khitab untuk menunaikan ibadah itu. Kapan dia dikhitab dengan khitabul ada? Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena kewajiban pertama bagi setiap hamba adalah 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dibahas dalam buku-buku akidah. Dan tidak ada yang menyelisihi perkara ini kecuali ahli falsafah, orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam, bahwa kewajiban pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kewajiban pertama. Bukan kewajiban pertama sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang filsafat, bahwa kewajiban pertama adalah an-nazar, melihat dulu. Melihat dulu. Melihat alam semesta berdalil dengan dalil kauni. Setelah memiliki dalil bukti bahwa adanya Allah baru beriman. Jadi ketika seorang itu lahir atau balik, maka yang dituntut untuknya apa? Dituntut padanya adalah melihat dulu, melihat ayat-ayat Allah. Habis itu dia beriman. Ya. Ini madhab mereka, madhabnya orang-orang filsafat. Ya, karena kata mereka sebelum atau untuk melihat, ya, bahkan kalau sudah masuk Islam, ya, sudah Islam orang tuanya, kata mereka dia harus keluar dulu. Dia harus keluar dulu. Nah, mencari dalil-dalil kauni. Nah, dan mereka memiliki kaidah, kata mereka sesuatu itu tidak akan, atau suatu rumah itu tidak akan dilihat keindahan bentuknya kecuali seorang keluar dulu dari rumah tersebut. Untuk melihat keindahan Islam katanya keluar dulu. Ya, makanya mereka itu kalau untuk belajar filsafat dibuat ragu dulu tentang agama, kasih murtad dulu. Habis itu mereka akan cari dalil-dalil kauniyah untuk membuat antum mengakui adanya Allah. Ya, semakin banyak dalil yang menunjukkan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mantap dia. Ya, makanya tauhidnya orang-orang filsafat itu paling tertingginya bukan tauhid uluhiyah, tapi tauhid apa? Tauhid rububiyah paling tingginya. Semakin banyak dalilnya yang membuktikan keberadaan Allah, dia semakin mantap. Ya. Walaupun makanya banyak dari mereka tidak sholat, tidak ada yang sholat, karena paling tinggi itu bukan tauhid uluhiyah ubudiyah, tapi tauhid rububiyah. Nah, jelas ya. Jadi mereka tidak wajib atau tidak sah bagi orang kafir. Tidak sah orang kafir ketika dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua atau yang bagian ba, jadi nomor 1 tadi beliau sebutkan 3 syarat. Islam, akal, tamiz. Islam, akal, tamiz. Nah, maka orang yang majnun, orang yang hilang akal, apakah itu hilang akalnya karena gila atau karena selainnya, seperti dia misalnya pingsan atau tertidur pulas atau koma misalnya, ini membatal dia tidak sah, atau nanti akan datang di pembahasan pembatal wudu. Hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu. Nah, dan orang yang gila, orang yang misal gila mabuk, ya, orang yang mabuk, apakah itu karena khamar atau karena obat-obatan,
Kalau dia berwudu maka wudunya tidak sah. Demikian pula orang yang di bawah umur tamyiz. Ya, timbul pertanyaan, umur tamyiz itu berapa? Ya, tamyiz, kalau tamyiz secara definisi para ulama banyak memegang pendapat bahwa definisi tamyiz adalah apabila anak kecil tersebut sudah pintar menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya ketika ditanya sudah nyambung. Itu sudah tamyiz berarti. Dan umur, ketika mereka ditanya tentang umur, biasanya umur berapa? Ya, kebanyakan para ulama mengatakan biasanya itu terjadi di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Nah, ini mimbab al-taglib kebanyakan, ya. Bukan secara mutlak, karena ada anak yang cepat tamyiznya. Kadang 5 tahun dia sudah tamyiz, kadang 6 tahun dia sudah tamyiz. Tapi kalau kebanyakan manusia, kebanyakan anak kecil, dia tamyiznya di umur 7 tahun. Nah, jelas ya. Jadi kalau di bawah tamyiz maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Nah, walaupun tidak sah tapi tetap dilatih berwudu. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya di antara syarat sahnya wudu adalah niat. Niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini pendapat jumhur ulama bahwa niat itu adalah syarat sahnya wudu. Niat itu adalah syarat sahnya wudu. Ya. Wala yushra'u at-talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat, melafalkan niat. Kenapa? Li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melafalkan niat itu tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ini bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dan banyak ulama yang lainnya, mengucapkan niat adalah bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendalilan sebagian ulama yang mengatakan dikiaskan dengan apa? Talbiyah itu adalah batil, karena al-ihlal atau talbiyah itu bukan niat. Ketika haji, niat itu sudah ada ketika seorang berangkat dari negerinya, ya kan? Sudah ada. Sampai di mana? Sampai di mikot, niat itu kembali terperbaharui dalam dirinya. Ketika mau pakai pakaian ihram atau mau mandi dulu berbersih, itu kan terperbaharui lagi niat di situ. Nah, setelah itu dia naik di kendaraan untuk pergi ke Mekah. Nah, di situ mulai talbiyah. Dia ucapkan nusuk apa yang dia akan pilih. Apakah haji tamattu atau qiran atau ifrad. Nah, jadi memilih nusuk itu, ihlal memilih nusuk itu terjadi setelah niat. Niatnya sudah ada. Ya, bahkan semenjak dari negerinya sudah ada niat. Kemudian ketika sampai di mikot terperbaharui lagi. Ya. Setelah dia mandi pakaian ihram, kemudian naik di kendaraannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nah, ketika Nabi berada di punggung ontanya baru beliau berteriak labbaik Allahumma hajjah. Ini di awal perkaranya ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ganti hajinya dengan haji qiran. Nah, intinya bahwa talbiyah itu bukan dari niat. Ya, dan terbukti para ulama mengatakan talbiyah itu hukumnya sunnah. Nah, ihlal memilih nusuk, meneriakan nusuk yang kita pilih itu hukumnya sunnah. Sementara niat dalam hati itu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Rukun. Ini membuktikan bahwa apa yang diucapkan oleh orang yang ihlal itu ketika dia teriakan bahwa dia pilih haji bentuk ini, itu bukan niat. Karena itu pendalilan sebagian orang yang mengkiaskan melafadzkan niat dengan haji, tata cara haji itu adalah kias yang batil. Jelas ya? Jadi melafadzkan niat tidak disyariatkan, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak cocok untuk dikiaskan dengan ibadah haji. Nah,
Thumma qalu al-ma'ut tahur. Syarat yang berikutnya di antara syarat sahnya wudu adalah airnya harus tahur. Apa tahur? Suci dan mensucikan. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci pada dirinya dan mensucikan yang lain. Ya, termasuk mensucikan orang yang berhadas. Jelas ya? Lima taqaddama fil miyah, sebagaimana telah berlalu di bab pembahasan tentang air. Ini sudah berlalu bersama kita di bab pembahasan tentang air. Ammal ma'un najisu, an-najisu di kasrah jimnya itu sifat. Nah, ammal ma'un najisu, adapun air yang najis, fala yasihul wudu'u bihi, maka tidak sah berwudu dengannya. Ya, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau airnya najis, maka tidak sah wudu dengannya. Nah, yang menjadi letak khilaf itu kalau dijatuhi najis dan tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya pada air yang sedikit. Ini sudah berlalu pembahasannya. Begitu pula air yang suci tapi tidak mensucikan. Air seperti air air susu, air kopi dan semisal itu. Nah, yang benarnya air-air semacam ini tidak mensucikan bagi orang yang ingin berwudu atau mengangkat hadas. Adapun membersihkan najis, maka bisa disucikan dengan air kopi, air susu. Cuman dari sudut pandang lain itu tidak layak karena masih bisa dilakukan dengan alat-alat pembersih yang lain dan bisa jatuh dalam bab tabdzir, pemborosan. Nah, jelas ya. Kemudian kata para penulis, dal izalatu ma yamna'u husulal ma'i ilal bashar. Di antara syarat sahnya wudu adalah menghilangkan terlebih dahulu apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, harus dihilangkan. Paham ya? Hilangkan dulu hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Min syam'in, seperti lilin. Nah, kalau lilin menetes kena kulit, itu kan tidak sampai air. Begitu pula ajin, adonan, wa nahwihima, dan yang semisal yang keduanya, seperti katilail adhafir alladhi yurafu bainan nisa'il yaum, seperti cat kuku yang dikenal di kalangan wanita di zaman ini. Jelas ya? Apa namanya? Kuteks. Nah, ada yang anti air, ada yang juga tembus ya. Zaman sekarang ada terbagi seperti itu. Nah, ada yang tembus air, ada yang anti air. Yang anti air ini yang menjadikan wudu itu tidak sah. Jelas ya? Kemudian syarat yang berikutnya al-istijmar awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Beristijmar dulu atau beristinja ketika ada sebabnya. Maksudnya kalau orang sudah buang hajat, tidak sah wudunya sebelum beristinja. Ada orang berwudu sebelum cebok, tidak sah. Jelas ya? Tidak sah. Nah, jadi ini syarat yang menjadi syarat sahnya wudu. Harus dia istijmar dulu atau istinja dulu ketika dia buang hajat, baru bisa berwudu. Adapun sebelum itu maka tidak sah. Dan termasuk dari syarat, beliau tidak tulis di sini, hampir sama pembahasannya dengan ini. Saya sebutkan sekarang supaya saya tidak lupa, yaitu ingkito ma yujibul wudu. Ini syarat berikutnya. Harus sudah terputus hal yang menyebabkan wudu. Yang disebutkan di buku-buku para ulama. Apa maksudnya? Terputus, berhenti apa yang mewajibkan wudu. Contoh yang mudah dipahami. Wanita haid. Lagi haid ini. Masih ada darahnya. Kalau dia berwudu sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum berhenti hal yang mewajibkan wudu.
Kan kaidahnya, pahami dulu kaidahnya. Semua yang mewajibkan mandi, maka dia mewajibkan wudu. Termasuk haid berarti, ya kan? Jelas ini? Atau contoh lain, Abdul Haq. Contoh lain. Ada orang kencing, duduk di kloset, lama kencing, dia tidak sabaran mau segera berwudu. Belum habis kencingnya menetes, sambil berwudu. Sah atau tidak? Tidak sah, karena apa? Tadi belum ingkito, belum terhenti, belum berhenti hal yang mewajibkan apa? Wudu. Jelas ya? Kalau dia kencing sambil berwudu, tidak sah wudunya. Atau buang air besar sambil berwudu, tidak sah wudunya. Lagi ada yang keluar, tapi katanya sambil menyelam minum air. Daripada bungong, katanya buang air daripada bungong, sambil berwudu saja. Sah atau tidak? Tidak sah, karena belum berhenti hal yang mewajibkan wudu. Jelas ya? Nah, jadi itu syarat juga disebutkan oleh para ulama. Di sini para penulis tidak menyebutkannya. Bagus ditambahkan. Kemudian di antara syarat kata para penulis al-muwalah, harus tanpa selang waktu. Satu anggota wudu yang dicuci dengan anggota wudu berikutnya muwalah, tidak ada selang waktu yang panjang. Paham ya? Muwalah artinya apa? Tanpa selang waktu yang panjang. Iya. Jadi kalau misalnya dia cuci tangan, kumur-kumur, istinsar, cuci wajah, setelah itu dia berhenti 2 menit atau 3 menit atau 5 menit, habis itu dia lanjut lagi, tanpa uzur ya, maka tidak sah wudunya. Harus dia ulang dari awal. Para ulama membolehkan kalau ada uzur, sebagian ulama membolehkan kalau ada uzur. Kalau misalnya dia berwudu, ternyata tiba-tiba habis air, dia cari-cari, 2 menit kemudian baru dapat, boleh kata sebagian ulama dia lanjutkan wudunya yang tadi. Paham ya? Itu ada uzurnya. Tapi kalau tidak ada uzur, berhenti sampai batasannya, sebagian ulama mengatakan sampai kering anggota wudunya yang sebelumnya dia cuci. Misalnya dia cuci wajahnya sudah kering, baru dia lanjut ke anggota badan berikutnya, itu sudah tidak sah. Karena sudah tidak muwalah. Apa dalilnya? Ya, nanti akan disyaratkan sebenarnya oleh para penulis di pembahasan berikutnya. Tapi hadis yang mereka, di antara hadis yang mereka pakai adalah hadis yang mana Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat sholat, dan habis berwudu dia sholat, dan Nabi melihat kakinya basah, tapi ada sedikit yang tidak basah, sebesar koin di bagian mata kakinya, di bagian tumitnya ada yang tidak basah. Kan kentara itu kulit yang lainnya basah, dia kering sebesar koin. Maka Nabi SAW pun menyuruhnya ulangi wudunya dan ulangi sholatnya. Kata para ulama, sisi pendalilannya, perhatikan sisi pendalilannya, seandainya tidak wajib muwalah, seandainya tidak dipersyaratkan muwalah, maka Nabi hanya suruh cuci kaki saja, habis itu sholat, ya kan? Tapi ketika Nabi suruh ulangi wudunya dari awal, maka itu menunjukkan wajibnya muwalah. Jelas ya? Itu sisi pendalilannya. Nah, kemudian syarat berikutnya at-tartib, harus tertib. Harus dia cuci mulai dari apanya? Wajah. Nah, mungkin telapak tangan sunnah bagi orang yang tidak tidur ya. Kalau tidur, bangun dari tidur harus cuci tangan dulu sebelum mencelupkan air ke dalam bejana. Jelas ya? Tapi kalau tidak tidur, orang yang tidak tidur kemudian batal wudunya, maka mencuci tangan, telapak tangan sebagaimana akan datang itu sunnah. Jadi yang wajib adalah
wajah disertai dengan istinsyak, istinthar, kumur-kumur itu wajib. Walaupun di sini ada 3 pendapat yang masyhur. Jumhur ulama istinsyak, istinthar, madu-madu, kumur-kumur dan mengusap telinga itu jumhur semuanya sunnah. Istinsyak, istinthar, madu-madu, kumur-kumur dan mengusap telinga menurut jumhur sunnah. Tapi menurut ulama yang lain bahwa semuanya rukun. Kenapa? Karena hidung dan mulut itu bagian dari wajah, sementara telinga bagian dari kepala. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga itu dirinci. Kalau istinsyak, istinthar itu wajib pada saat wudu, tidak wajib pada saat mandi. Tidak wajib pada saat mandi. Adapun madu-madu, kumur-kumur itu tidak wajib pada saat mandi dan wudu. Ini pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang kuat wallahu alam dan ini yang hati-hatinya adalah pendapat yang mengatakan semuanya itu rukun. Semuanya wajib mencuci mau kumur-kumur, istinsyak, istinthar, begitu pula mengusap telinga itu adalah rukun dari rukun-rukun wudu. Cuman dia diikutkan dengan pokoknya. Kalau hidung dan mulut itu diikutkan ke wajah, sementara telinga diikutkan ke kepala. Dianggap sama. Karena itu Nabi bersabda al-udhunan minar ra's, 2 telinga itu bagian dari kepala. Nah, jelas ya. Tertib. Yang tertib jadi harus dia cuci sesuai dengan tertib. Dia cuci wajah, kemudian dia cuci tangan, kemudian dia mengusap kepala dan telinganya, kemudian dia cuci kaki. Nah, tidak boleh dia dahulukan cuci kaki, dia akhirkan cuci wajah. Jelas ya? Harus tertib. Ya. Apa dalilnya? Tertib. Ayat yang kita baca tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan ayat ini. Disebutkan cuci tangan, cuci wajah, kemudian cuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian cuci kaki. Iya. Kan menurut uslub yang indah, kalau memang diinginkan adalah tidak tertib, maka uslub yang indah adalah habiskan dulu yang cuci, setelah itu bahas yang diusap. Ya kan? Paham ini? Kan cuci wajah, cuci tangan. Habis itu diselingi mengusap dulu baru cuci kaki. Seandainya tidak dipersyaratkan tertib, maka seharusnya cuci dulu, cuci lagi, habis itu diakhirkan yang mengusap. Jelas ini? Ketika uslubnya datang dalam Al-Quran, di mana mengusap itu berada di tengah antara cuci dan cuci, maka itu menunjukkan wajibnya tertib. Menunjukkan wajibnya tertib. Iya. Kata para penulis, wasayatil kalamu alaihi ma ba'da qalil, dan akan datang pembahasan atau pembicaraan tentang keduanya, yaitu tentang al-muwala dan tertib ba'da qalil, sebentar lagi insyaallah. Kemudian syarat terakhir ghuslu jami'il a'dha'il wajib ghusluha. Nah, mencuci seluruh anggota badan yang wajib untuk dicuci. Iya. Yang wajib untuk dicuci adalah wajah, tangan, kepala, mengusap kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, jelas ya? Ini syarat-syarat sahnya wudu. Ya, banyak dari kaum muslimin tidak menghafal ini, walaupun secara pengamalan sudah benar, ya, kebanyakannya sudah benar. Tapi banyak dari kaum muslimin yang tidak mengamalkannya, mengetahuinya.
Jadi ini syarat penting. Beliau sebutkan berapa itu? Islam, akal, tamyiz itu sudah 3. Kemudian niat 4, tahuriyatul ma'nya harus tahur, yaitu tahirun mutahhir. Kemudian harus menghilangkan penghalang-penghalang. Kalau ada yang menghalangi sampainya air ke kulit harus hilangkan terlebih dahulu. Apalagi habis kerja mencet misalnya, habis mengelem, biasanya harus mengadon roti atau apa lagi? Apa tadi disebut? Lilin ya, habis bakar lilin, mungkin ada tetesan lilin di tangan. Nah, maka dihilangkan dulu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya seorang cet misalnya, kemudian cetnya anti air, dia berwudu, dia tidak sadari kecuali ketika sholat, dia lihat ternyata ada cet di kakinya, di tumitnya misalnya, atau di punggung kakinya, maka wajib dia batalkan sholatnya dan berwudu ulang. Dia bersihkan dulu cet, apalagi cetnya anti air. Kalau dia tahu anti air, maka tentunya lebih diwajibkan lagi untuk berwudu kembali. Nah, jelas ya? Itu sudah berapa itu? Sudah 6. Sudah 6. Kemudian yang ke-7 apa? Istijmar atau istinja bagi orang yang buang hajat. Nah, kalau tidak buang hajat, ya kan tidak perlu. Tapi yang diinginkan ketika dia sudah buang hajat. Nah, buang hajat ya, bukan kentut. Ya. Ada khilaf juga di situ ya. Kalau kita baca kadang lucu juga ucapan-ucapan fuqaha. Ada yang mewajibkan istinja ketika buang angin. Tapi yang benarnya tidak. Yang benarnya apa? Tidak wajib, tidak perlu istinja. Kecuali ada apanya? Tecidi. Keluar angin, keluar juga sedikit. Nah, itu buang air namanya. Apalagi yang ke berapa? 8. Yang saya sebut tadi apa? Yang kita ma yajibu al-wudu. Sudah habis, sudah selesai hal-hal yang mengharuskan wudu itu, sudah berhenti. Seperti kalau haid sudah berhenti haidnya, kalau kalau kencing sudah habis kencingnya, sampai tetes terakhirnya sudah selesai, cebok, habis itu wudu. Nah, begitu pula kalau buang air besar. Nah, selesai dulu baru bisa berwudu. Nah, kemudian muwala dan tartib. Ini 9, 10 ya. Kemudian 11 mencuci seluruh anggota wudu. Nah, ini 11 syarat sahnya wudu. 11 syarat sahnya wudu. Kemudian beliau akan membahas tentang fardu wudu. Fardu wudu. Nah, sebagian orang menamakannya rukun-rukun wudu, hakikatnya sama, tapi lebih masyhur dengan nama fardu wudu ya. Nah, ayo. ثم قالوا المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه وهي ستة. الأول غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمض والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. الثاني غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الترتيب
لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. السادس الموالاة بأن يكون غسل العضو أقبل الذي قبله مباشرة بدون تأخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء فلو لم تكن الموالة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. Nah, ثم قالوا المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه. Permasalahan atau pembahasan yang keempat di bab ini adalah berkenaan dengan fardu-fardu wudu atau a'dha'uhu, anggota-anggota wudu yang wajib untuk dicuci atau diusap. Wahya sittatun, dan fardu-fardu wudu adalah 6. Ada 6. Nah, yang pertama ghuslul wajhi bikamilihi, mencuci wajah secara sempurna. Bikamilihi maksudnya secara sempurna. Kalau lebarnya dari cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri, cupingnya maksudnya yang menonjol ini, kayak apa ya, kayak benjolan yang menonjol itu sampai sebelah kiri, itu lebarnya. Kalau tingginya dari ubun-ubun, tempat akhir dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang sampai pada dagu. Sampai pada dagu. Dagu yang mana? Dagu yang kelihatan dari depan. Adapun dagu bawah itu tidak wajib. Paham ya? Yang wajib itu sampai yang kelihatan ketika kita berhadapan dengan orang. Karena namanya al-wajh. Al-wajh itu apa al-wajh? Al-wajh itu yang kelihatan ketika muwajah, ketika berhadapan. Jelas ya? Nah, jadi itu lebarnya dan tingginya. Nah, adapun kalau dia cuci sampai lewat sedikit itu bagus untuk jaga-jaga, tapi jangan terlalu parah juga sampai cuci leher. Iya. Kecuali misalnya jenggot. Jenggot itu kalau tebal di sela-sela dari bawah, itu pembahasan lain. Kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau tidak jenggotnya, yang wajib yang kelihatan saja. Jelas ya? Itu pun kalau jenggot tebal kan tidak disyariatkan harus basah kulitnya, tidak. Yang penting di sela-sela saja. Nah, beda dengan jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis harus basah sampai kulit. Tapi kulit yang bagian depan ya, yang bagian bawah itu tidak wajib, sebab dia tidak termasuk wajah. Nah, kemudian para penulis berkata dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di ayat tadi, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian berdiri untuk menegakkan salat maka cucilah wajah kalian. Jadi disuruh berwudu dan paling pertama dicuci adalah wajah. Adapun seperti yang saya terangkan tadi, kalau mencuci telapak tangan 3 kali itu sunnah bagi orang yang tidak tidur. Wajib kalau dia tidur. Apalagi tidur malam. Nah, wajib dia cuci sebelum dia masukkan tangannya ke dalam wadah. Taib. Wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq li'anna al-fama wal anfa min al-wajh. Dan termasuk dari mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinthar bagaimana?
Nah, istinthar min babil lazim. Kalau disebut istinsyak, dia hirup air ke dalam hidungnya, perlu dibahas keluar. Tidak perlu dibilang pasti keluar, namun mungkin masih tinggal di dalam. Jelas ya? Nah, jadi istinsyak dan istinthar. Ya, termasuk dari apa? Termasuk dari mencuci wajah. Kata para penulis. Ini pendapat para penulis berarti apa? Istinsyak dan istinthar mantu-mantu itu rukun. Diikutkan dengan wajah. Kan ada khilaf saya bilang tadi. Jumhur justru mengatakan sunnah. Jumhur justru mengatakan apa? Sunnah. Termasuk mengusap telinga, jumhur sunnah. Nah, tapi yang kuatnya dan yang lebih hati-hatinya, dia adalah rukun, bagian dari wajah. Li'annal fam wal anf minal wajah. Perhatikan. Ya, para penulis mengatakan mulut dan hidung itu bagian dari wajah seseorang. Nah, kemudian yang kedua, fardu yang kedua adalah ghuslul al-yadain ilal mirfaqain. Ghusl di fathah ya. Kalau mencuci itu bagusnya di fathah dia. Kalau mandi ghusl di dhammah. Ya. Kan sama huruf-hurufnya. Tapi kalau mencuci bagusnya di fathah, kalau mandi antum dhammah. Ghusl mandi. Ghusl mencuci. Nah, mencuci sebagian anggota badan. Ghuslu al-yadain, mencuci kedua tangan. Ilal mirfaqain, sampai ke siku. Ila di sini bermakna ma'a ya, menurut pendapat yang kuat. Jadi dicuci juga sikunya. Bukan sampai ke siku, artinya kalau kapan sampai siku sudah berhenti. Bukan itu maknanya, tapi dicuci bersama siku, karena ila itu bisa bermakna ma'a, bisa bermakna ghayah. Bisa bermakna ghayah artinya ujungnya sampai sikut. Dalam artian sikunya tidak masuk. Paham ya? Tidak masuk, tidak dilewati dia. Tapi kalau bermakna ma'a artinya sikunya juga dicuci. Berarti cucinya itu harus lewat siku sedikit. Paham? Harus dilewati siku sedikit. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Ila bermakna ma'a. Karena itu kalau berwudu kasih agak lewat sedikit. Tapi jangan dia terlalu lewat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kalau cuci sampai hampir bahunya. Nah, itu adalah istimbat dari beliau. Ketika ditanya beliau katakan apa? Supaya panjang cahayanya di hari kiamat. Ya. Karena kan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang beriman itu dibangkitkan pada hari kiamat nanti bercahaya. Anggota-anggota wudunya bercahaya. Jadi kalau mau, kata Abu Hurairah, kalau mau panjang cahayanya, kasih panjang juga cucinya. Makanya beliau cuci sampai bahu, kalau betis kaki beliau cuci sampai betis. Cuci sampai betis, wajahnya juga kasih lewat-lewat sedikit. Ini dikritik oleh para ulama bahwa ini adalah istimbat dari beliau. Dan ini adalah istimbat yang keliru. Istimbat yang keliru. Karena bahasa ghurran muhajjalan itu dia adalah cahaya, asalnya dia putih pada wajah kuda. Putih pada wajah kuda. Jadi kalau mau dikasih lewat, itu bukan lagi ghurran muhajjalan namanya. Nah, kalau sudah melewati wajah, itu satu sisi. Nah, kemudian dari segi sanadnya ternyata diketahui itu idraj. Itu adalah ucapan Abu Hurairah yang beliau sambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sampai mana tadi? Yang ketiga. Mashur rasi kullihi mal udhunain, mengusap kepala. Kalau ada rambutnya dia usap di atas rambut. Nah, kalau tidak ada dia usap kepala seluruhnya bersama dengan dua telinga. Ma'ruf, diusap telinga dengan masukkan jari ibu
jari dan diusap bagian belakangnya dengan jempol. Nah, jadi ibu jarinya di dalam lubang, sementara jempolnya di luar di punggung telinga. Jelas ya? Dan ucapan beliau bahwa mengusap kepala itu wajib seluruhnya, mashur rasi kullih, ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kuat. Adapun pendapat Imam Syafi'iyah mengatakan apa? Sebagian saja, bahkan 3 lembar boleh. Kalau dia usap 3 lembar itu sudah mencukupi. Bahkan ada yang bilang sehelai pun boleh. Karena pada firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, kata orang-orang Syafi'iyah di situ bermakna tabi'idiyah, sebagian. Jadi 1 helai pun itu kan bagian dari rambut. Jadi 1 helai sudah cukup. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat Hanafiyah mengatakan, mereka katakan 1/4. Minimalnya 1/4. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, beliau usap ubun-ubunnya dan usap imamahnya. Jadi kayak ubun-ubunnya imamahnya mundur sedikit, kemudian usap ubun-ubunnya dan imamahnya. Nah, kata mereka ubun-ubun itu sekitar 1/4 kata mereka. 1/4 dari kepala. Makanya mereka mengambil pendapat itu minimal 1/4. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad, Malikiyah dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa wajib fardunya itu adalah mengusap seluruh kepala berdasarkan hadis yang sangat banyak ya, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ali bin Abi Thalib, dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya seluruhnya. Beliau mulai dari muqaddam ra'si, bagian ubun-ubunnya, kemudian pergi ke qafat tengkuk, kemudian balik lagi ke tempat semula. Nah, setelah sampai tempat semula, masuk ke telinga. Dia masukkan jarinya di lubangnya dan dia putar jempolnya ke bagian punggungnya. Jelas ya? Itu cara wudu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad itu lebih dekat dan lebih hati-hati, lebih dekat dan lebih keluar dari silang pendapat. Kemudian Kemudian kata para penulis, liqaulihi ta'ala wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Nah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunan minar ra's, 2 telinga itu bagian dari kepala, maka diusap juga. Fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'dih, maka tidak mencukupi sekedar mengusap sebagian kepala tanpa mengusap sebagian yang lainnya. Ini menurut siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan boleh mengusap sebagiannya. Jelas ya? Karena itu di negeri kita ya banyak yang mengusap kepala itu ubun-ubunnya saja berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Nah, itu pun 3 kali ya. 3 kali ini juga dalilnya tidak kuat. Karena yang kuat mencuci atau mengusap kepala itu hanya 1 kali saja, sebagaimana dijelaskan di hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau katakan marratan wahidah, tegas. Beliau usap kepalanya 1 kali saja. Nah, kemudian yang keempat, ghuslur rijlain ilal ka'bain, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Mencuci kaki
sampai mata kaki. Ya, tahu mata kaki ya? Hah? Cuci kaki mulai dari mana cuci kaki? Jari sampai mata kaki. Berarti tidak cuci tumitnya. Hah? Kan sampai mata kaki. Hah? Tidak, kan kaki sampai mata kaki bahasanya. Antum cuci dari mana? Dari jari. Hah? Jadi bahasa ayat itu kaki sampai mata kaki itu dihitung dari telapanya. Dari telapak sampai mata kaki berarti tumit masuk atau tidak? Tumit masuk. Iya. Sudut pandangnya harus dirubah. Kalau antum hitung dari sini, mata kakinya di sini misalnya, tumitnya di belakang, tidak sampai berarti, tidak dicuci. Ya, jadi dihitung apa? Dari telapak. Jadi tingginya dihitung. Nah, tingginya sampai mata kaki. Mana yang lebih tinggi, mata kaki atau tumit? Mata kaki. Berarti kalau sampai mata kaki tercuci juga tuh tumit. Nah, baik, kemudian liqaulihi ta'ala warjulakum ilal ka'bain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Masing-masing kaki berapa mata kakinya? 2, berarti 4 ya. Nah, kemudian di sini perlu ditambih, kalau orang-orang Syiah apa? Mereka mengusap apa? Mengusap kaki, iya. Mengusap kaki. Dalil mereka karena wa arjulakum, kata mereka ataf ke wa arjulikum ya, sebagian qiraah wa arjulikum dibaca kasra. Wa arjulikum itu atafnya ke mana? Rusikum, kata mereka. Jadi mereka usap kepala dan usap kaki. Iya, memang ada qiraah begitu. Qiraahnya sahih, qiraah sahih. Di kasra wa arjulikum. Tapi para ulama ahli bahasa menerangkan, kalaupun dibaca wa arjulikum, maka di situ majrurnya bukan karena ma'tuf, melainkan karena min babil mujawarah. Ada namanya majrur bil mujawarah. Jar karena tetangganya jar. Bukan ma'tuf. Bukan apa? Ma'tuf. Jelas ya? Jadi kalau ada yang baca wamsahu birusikum wa arjulikum, itu bacaan benar. Dibaca oleh sebagian ahli qiraah. Tapi bukan jarnya apa? Bukan ma'tuf ke rusikum. Kalau ma'tuf berarti hukumnya sama-sama diusap. Tapi kalau kita katakan dia majrur bil mujawarah, dia dijar karena tetangganya jar, tanah apa? Munasabah, maka hukumnya beda. Dia justru ikut ke mencuci sebelumnya, yaitu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, ikut ke situ, bukan ikut ke birusikum. Ya, orang-orang Syiah ini termasuk dari Syiah. Mereka mengusap apa? Mengusap kaki. Nah, dan mereka juga tidak mengimani bolehnya mengusap di atas kedua sepatu. Jadi mereka tidak mengusap di atas kedua sepatu. Mereka mengusap kaki. Itu syiar dari syiar ahlul bidah, terutama Syiah. Nah, kemudian yang kelima at-tartib. Yang kelima adalah tertib. Nah, ini termasuk dari fardu wudu. Nah, lianna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam keadaan murattaban, dalam keadaan tertib, tersusun atau berurutan ya. Tertib artinya berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarahu Allah Subhanahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu secara berurutan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencuci wajah dulu,
kemudian tangan sampai siku, farras, kemudian mengusap kepala, tentunya bersama telinga, kalau wajah bersama kumur-kumur dan istinsyak, farrijlain, setelah kepala lalu mencuci kaki sampai mata kaki, kama warada dzalika fi sifati wudu'i, sebagaimana warid dalam hadis yang menjelaskan sifat wudunya Nabi SAW, seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid dan selainnya. Itu hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib, hadisnya Uthman, sebagaimana dalam hadis Humran bin Abdurrahman Maula Uthman. Situ juga dijelaskan sifat wudu Nabi SAW secara lengkap, dan beliau alaihi salatu wassalam, beliau berwudu secara berurutan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 6. Al-muwalah, yang keenam, fardu wudu menurut pendapat yang kuat adalah muwalah. Muwalah. Ini menurut pendapat yang kuat. Nah, adapun Syafi'iyah, mereka tidak mengatakan ini wajib. Mereka mengatakan sunnah. Tapi yang benarnya wallahu alam, al-muwalah wajib berdasarkan hadis yang akan datang. Nah, bi ayyakuna ghuslul al-udu aqibal ladzi qablahu mubasyaratan. Apa itu muwalah? Muwalah itu adalah mencuci satu anggota tubuh langsung setelah yang sebelumnya, tanpa selang waktu, biduni ta'khir, tanpa selang waktu. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda mutawalian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu, senantiasa berwudu dalam keadaan berentetan, tidak terputus. Nah, wali hadis Khalid bin Ma'dan, dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan perlu antum kasih catatan di situ. Dia tabi'in ya, saya kenakan dia sahabat di situ. Para penulis tidak menyebutkan. Khalid bin, di hadis sesungguhnya begini sanadnya, an Khalid bin Ma'dan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Khalid bin Ma'dan tabi'in, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebutkan nama sahabatnya. Nah, di situ dikatakan hadisnya Khalid bin Ma'dan, mengesankan siapa? Khalid bin Ma'dan ini adalah sahabat, tapi bukan sahabat ya, tabi'in. Dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut melihat meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang lelaki yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun. Orang tersebut salat, dilihat oleh Nabi, ternyata di punggung kakinya lum'atun, bagian belakang kakinya. Dhahar bisa diterjemah punggung, bisa kemungkinannya bermakna punggung, bisa juga kemungkinan bermakna bagian belakang. Nah, zahirnya punggung ya. Punggung kakinya ada lum'ah. Lum'ah itu dia sesuatu yang kayak lingkaran, itu berbeda dengan di sekitarnya, itu lum'ah. Nah, jadi lingkaran yang kering, di sekitarnya basah. Qadru dirham, sekadar, atau qadra dirham, sekadar 1 dirham, maksudnya 1 uang koin dirham. Lam yusibha alma, yang mana sekadar 1 dirham tadi tidak disentuh oleh air, tidak terbasahi oleh air. Fa amarahu ayyu'idal wudu. Perhatikan hadisnya, maka Nabi pun memerintahkannya untuk mengulangi wudu. Ulangi wudu dan ulangi salat sebagaimana disebutkan di kelanjutan hadis. Nah, jadi sisi pendalilannya, lihat, falau lam takunil muwalatu syartan lamarhu bi ghusli ma fatahu. Seandainya muwala itu berentetan tanpa selang waktu ketika berwudu, seandainya itu bukan syarat, maka Nabi hanya akan memerintahkan untuk mencuci yang luput, yaitu yang di punggung kakinya tadi. Ya kan? Seandainya muwala bukan syarat, pasti cuma disuruh cuci kaki untuk melanjutkan wudunya yang tadi. Tapi ketika Nabi memerintahkan untuk berwudu kembali dari awal, maka itu bukti bahwa muwala adalah syarat sahnya wudu atau fardu wudu. Muwala, tartib para penulis memasukkannya di syarat dan masukkannya di
fardu ya, memasukkannya di syarat sah wudu, dan mereka masukkan juga di fardu-fardu wudu. Nah, walam ya'murhu bi i'adatil wudu kulli. Perhatikan, dan Nabi tidak, seandainya bukan syarat, maka beliau tidak akan mungkin memerintahkannya untuk mengulangi wudu seluruhnya. Seandainya bukan syarat, tapi kenyataannya beliau perintahkan untuk mengulangi wudu seluruhnya, maka itu bukti bahwa muwala adalah apa? Fardu dan syarat, sebagaimana telah berlalu. Wal lum'ah, apa makna lum'ah? Lihat, lum'ah artinya al-maudhi'ul ladzi lam yusibhul ma'u fil wudu'i awil ghusl, tempat yang tidak disentuh oleh air, apakah itu ketika berwudu atau ketika mandi. Nah, itu mana lum'ah. Sebenarnya lum'ah itu banyak maknanya. Di antara maknanya adalah kilauan, di antara maknanya adalah al-bulghah, bekal. Makanya lum'atul i'tiqad, sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin, beliau lebih memilih lum'atul i'tiqad, maknanya adalah bekal akidah yang selamat untuk para pemula yang belajar akidah. Nah, lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad. Kalau Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan lum'atul i'tiqad maknanya adalah cahaya akidah, kemilau akidah yang menerangi orang yang pelajarinya. Nah, jelas ya. Itu diantara mana-mana lum'ah, dan di sini lum'ah bermana sesuatu yang tidak sama dengan di sekitarnya. Ya, yang di sini dikatakan ya tempat yang tidak dikenai oleh air. Jelas ya? Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.